A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal shalihan li tanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa'lam ayyuhan nas fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang majlis Mushola Al-Kautsar yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dari Allah, berharap Allah berikan kepada kita wasilah dalam penuntutan ilmu ini untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Jamaah yang Allah muliakan, unsur-unsur dalam beribadah kepada Allah ini ditekankan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid, yakni sabab-sabab orang beribadah. Karena boleh jadi nanti orang kalau beribadah kepada Allah tidak ada tahapan dan jenjang. Dia beribadah cuma dia mungkin ikut-ikutan. Dia beribadah mungkin dia taklid, nggak tahu apa ibadah, yang penting ibadah aja. Atau mungkin dia beribadah cuma di bawah tekanan, paksaan. Sementara ayat mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Ini kalau nggak diperhatikan, kita terjebak dalam dua hal ini: beribadah secara ikutan atau secara terpaksa. Makanya beliau mengatakan bahwa bukankah orang yang beribadah kepada Allah harus mengerti akan arti ma'rifatullah? Dan ma'rifatullah di sini artinya mengenal Allah, sehingga alasannya kuat. Kalau sampai Anda bertasbih, meletakkan kalimat tasbih pun pada tempatnya. Karena ini lagi rame orang broadcast, kadang tasbih nggak pas katanya. Orang bertasbih di tempat-tempat di mana dia melihat sesuatu yang buruk. Maka kalau melihat sesuatu yang buruk bukan melihat sesuatu yang indah, justru melihat sesuatu yang buruk kita bertasbih, gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal justru indah dan buruk ini disikapi dengan makna. Karena ada ayat yang mengatakan bahwa Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kita baca subhanaka faqina adzabannar untuk apa? Sesuatu yang indah, menakjubkan. Berarti kan diperbolehkan. Asal alasannya pas. Ya, orang membantu kita dengan sebuah bantuan, subhanallah, ya betul-betul Allah ciptakan manusia mulia seperti atom, boleh. Tapi kadang-kadang kita letakkan di tempat yang tidak tepat, ya nggak boleh lagi nantinya gitu ya. Lihat maling mencuri ketangkap, subhanallah, ketangkap gitu, nggak pas gitu ya.
Atau mungkin melihat sesuatu yang menakjubkan kita beristighfar, ya nggak layak lah. Ya letakkan semua pada tempatnya. Contoh yang paling gampang, kalau kita lagi ibadah tawaf, dari lampu hijau terus hingga ketemu rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sampai lampu hijau lagi bertasbih lagi kan, bertakbir lagi, Allahu Akbar. Itu selama kita berputar apa yang kita baca, Ustaz? Sebagian orang bertanya begitu. Ya, memang tidak ada pengkhususan bacaan. Quran pun boleh dibaca, tasbih, tahmid, zikir pun boleh dibaca. Tapi kalau kita mau lihat apa yang dibaca, lihat ulama. Ulama meletakkan zikir tasbih pada tempatnya. Ketika di lampu hijau terkesan macet orang mau tawaf, maka banyak ulama mencontohkan banyak beristighfar. Bismillah, Allahu Akbar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi dia membaca sesuatu yang memang unsurnya jelas. Ya, dalam semua hal ya, kita beribadah juga sama. Nah, kata beliau, salah satu bentuk ma'rifah yang paling tinggi adalah ma'rifatullah dengan mengetahui keindahannya. Jadi alasannya kuat. Kalau sampai orang berbuat baik kepada Allah dengan alasan yang kuat, salah satu yang paling kuat itu mengerti keindahan Allah. Lihat kenapa? Karena memang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah, menyukai keindahan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha nazif yuhibbun nazafah. Rawahu Tirmizi. Allah nazif, bersih, dan menyukai kebersihan. Itu hadis tuh. Tapi kalau an-nazafatu minal iman bukan hadis. Itu kata-kata mutiara. Kebersihan sebagian dari iman, itu bukan hadis. Hadisnya innallaha nazif yuhibbun nazafah. Atau kullu dikatakan bahwa at-tahur minal iman, kesucian bagian dari iman, betul. Karena enggak semua yang bersih suci, tapi setiap yang suci dipastikan kebersihannya. Ya, perlu dipahami lah. Ya jamaah yang Allah muliakan, memahami keindahan Allah ini menjadi tolak ukur kekuatan seseorang di dalam menyikapi ujian. Contoh yang paling mudah ketika Rasulullah SAW membaca doa yang merupakan doa pelipur lara. Ketika beliau terzolimi, ditimpuki oleh orang-orang Taif, berdarah, sakit pun dia rasa, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah. Maka dia baca doa ini. Beliau mengatakan, a'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahu zulumat wa sulha alaihi amrud dunya wal akhirah. Kata Rasulullah, di sela-sela rasa sakitnya dia mengatakan, a'udzu biwajhikal ladzi asraqat lahu zulumat. Aku berlindung kepada cahayamu ya Allah, yang dengan cahaya tersebut yang gelap pun menjadi terang. Wasaluha alaihi amrud dunya wal akhirah, yang dengan cahayamu semua masalah dunia akhirat terselesaikan. Yang beliau lakukan ini sebuah bentuk kemuliaan. Karena seberat apapun ujian yang Allah ujikan, kalau dia tahu Allah dengan benar, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dia tahu Allah tidak mungkin uji orang di luar batas kemampuannya. Maka dalam rangka supaya mempertahankan diri dalam ujian tersebut, supaya enggak kebablasan dalam berbuat ingkar sunnah atau ingkar dengan ujian, Nabi mengatakan, a'udzu binuri wajhikal ladzi asraqat lahu zulumat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan cahayamu yang menerangi semua kegelapan. Karena kalau orang sudah diberikan cahaya Allah, yang gelap jadi terang, yang sakit pun jadi tidak, dan lain sebagainya. Ya. Seperti jiwa yang tenang yang Allah panggil buat orang yang nanti wafat. Siapa orang yang jiwanya tenang? Ya iya orang yang diuji. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan kesulitan. Tapi kalau dia tahu bahwa ujian ini mendatangkan kehusyuan, maka nggak berubah ibadahnya kepada Allah. Senang dia sholat, susah pun dia sholat.
bahkan mungkin lebih kali ya. Kalau zaman susah dia sholat plus zikir dan doa, sudah senang zikir, doa, sholat plus sedekah, lebih. Dia tahu sekali diri tercipta untuk itu. Yang wajib itu kan kematian. Karena memang umum ayat mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bagaimana ini kebaikan yang kita lakukan berujung pada sebuah ketakwaan? Ya, muhtadun, orang yang dapat hidayah. Di yang lampau sempat disampaikan surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengerti waktu, tempat di mana hidayah datang, dan dia orang yang mendapatkan hidayah. Pengajian, majelis ilmu dan lain sebagainya gitu ya. Zadahum hudan, kutambahkan hidayah. Karena dia merutinkan kebaikan, datang hidayah. Wa atahum taqwahum, kudatangkan ketakwaan. Yang dimaksud di sini ketakwaan yang kalian rasa, Allah yang mendatangkan, bukan kalian yang merasakan begitu saja. Karena kalau kita yang merasakan, nanti tiap orang habis ibadah beda-beda rasanya. Ya, tapi kalau ketakwaan yang datang dari Allah, ya tentu tidak ada kesombongan setelah berbuat sebuah kebaikan. Tapi kalau orang yang mendatangkan sendiri rasa baik pada ibadah yang dia lakukan, berbeda-beda nanti maknanya. Allah sudah katakan wa atahum taqwahum, kudatangkan ketakwaan kepadanya. Maka dia mengerti sekali bagaimana ibadah ini membuat dirinya mulia karena janji Allah, dengan cara ya tentu mengenal Allah dengan benar. Makanya kalau seandainya Allah uji dan dia mengenal Allah, wajar kalau Nabi mengatakan a'udzu biwajhikal ladzi asraqat lahu dzulumat wa salluha alaihi amrud dunya wal akhirah. Sakit terasa ditimpuk, tidak ada yang gaji dalam dakwah dan lain sebagainya kan. Tapi hujatan, cacian, dia ingat Allah. Kayak kita lagi diuji mungkin sama anak gitu ya. Tapi ingat aja nih titipan Allah. Satu waktu kita bakal butuh dia. Ngapain sumpah serapah? Lawang anak nggak ada bekasnya. Kita diuji sama orang tua, ya ingat memang nggak ada bekas orang tua, ya udah ngalah saja. Selama doa kita masih Rabbil firli wali walidayah, mbok ya udah. Kita orang pasti punya dosa, orang tua tidak masuk. Rabbil firli, ampunkan aku. Wali walidayah, ampunkan kedua orang tuaku. Berarti sampai kapanpun kamu manusia. Yang pasti kamu berbuat salah, nggak selamanya benar, atau dia pun sama. Makanya yang paling baik kalau orang-orang sudah mengerti ini, dia akan jaga kualitas hubungannya dengan orang tuanya. Karena nggak ada artinya kan, orang sholatnya bagus, ngajinya rapi, hadis banyak dia hafal, dipandang mulia oleh manusia, sama orang tua nggak akur, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jaga hubungan kita sama orang tua kita. Bahkan Nabi mengatakan rogima anfu, celaka kata Rasulullah. Gila, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Orang yang menemui orang tuanya, salah satunya tua atau keduanya, tapi dia nggak masuk surga. Rugi. Ambil semua yang kumiliki ya Allah, tapi tolong jaga hubungan kami ya Allah. Jaga hubunganku dengan kedua orang tuaku, itu lebih mulia. Kerinduan dekat dengan kehidupan kita. Makanya beliau mempertajam ini supaya orang paham, jangan sampai kita salah meletakkan keindahan. Allah sudah ciptakan segala sesuatu itu indah, dibuat indah lagi dengan pasangannya. Allah ciptakan Adam indah, maka untuk memperindah ciptaan Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Allah ciptakan ini anak soleh, lebih indah lagi kalau dia berbakti. Allah ciptakan ini suami baik, lebih indah lagi kalau dia memiliki istri dan seterusnya. Keindahan timbul dengan media yang Allah telah siapkan buat kehidupannya. Memahami keindahan. Kemudian dikatakan bahwa yang kedua, yang berikutnya setelah kita ma'rifatullah dengan keindahan, ya kita sudah memahami keindahan Allah, kita disuruh paham bahwa ternyata dalam memahami Allah, mengenal ma'rifatullah ini memiliki jenjang, tahapan. Ma'rifatullah itu artinya apa? Mengenal Allah. Itu ada jenjangnya. Supaya kita ngelihat gunung ingat Allah, ngelihat langit ingat Allah, laut yang luas ingat Allah, bumi yang terhampar ingat Allah. Tolong jenjangnya diperhatikan. Jenjang yang pertama kata ulama,
hendaklah dia betul-betul mengesahkan Allah dengan perbuatannya, dengan namanya, dan dengan semua ibadah yang diperuntukkan untuknya. Sampai-sampai kalau dia mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Raditu, ridha, ar-ridha, ridha yang sering kalian ucapkan dan kalian pahami, tidak akan pernah datang keridhaan dalam hidup ini kecuali dengan 4 cara. Yang pertama, kenali Allah. Yang pertama, kenali Allah. Yang kedua, yakni setelah kau kenal Allah, beribadahlah hanya untuknya. Jangan beribadah kepada selainnya. Karena yang dikhawatirkan nanti kita mengaku hamba Allah, kita beribadah kepada selain Allah. Ya, terbukti kok ada orang baca Al-Fatihah buat mayit, bahkan dengan mudah mengatakan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Ustazi Fulan Syekh Fulan. Kok kepada hadirat Syekh Abdul Qadir? Kepada hadirat Allah. Berapa banyak orang yang menyebarkan sedekah bumi, menyebar ancak ke pantai selatan, memberikan makan kepala kerbau kepada si nyai. Mukadimahnya sebelum kita lempar, kita baca Al-Fatihah, gitu ya. Di mana di dalamnya ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa banyak orang yang bangga bikin bid'ah dosa yang Allah benci, kullu bid'ah dolalah, bikin spanduk gede baliho, berharap dengan dosa ini Allah muliakan negeri ini, begitu. Perayaan-perayaan yang merujuk kepada amalia Syiah, laknatullah ala Syiah. Subhanallah, ini kan bahaya sekali. Kita beragama menggunakan perasaan. Buat apa ada Al-Hasan ayat 7 yang Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa man nahakum anhu fantahu." Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Lawang Nabi ngelarang, dia malah bikin spanduk gede, ngayal mulia dengan perbuatan bid'ah. Allah karim. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asal tobat, takut sama Allah. Takutlah sama Allah, karena syariat ini sudah baku. Makanya kalau unsurnya tidak jelas, ujungnya pun tidak jelas. Kau kemas sebuah kemaksiatan untuk sebuah kebaikan, hapus saja ayat sekalian tuh, hal jazaul ihsan illa ihsan. Balasan kebaikan dengan cara yang baik, tidak akan pernah baik dengan cara yang haram. Ya, coba deh perhatiin deh, kenapa sih anak Pak Tani di kampung sana lebih banyak yang berhasil ketimbang anak pejabat di kota sana gitu loh. Padahal kalau hitung-hitungan apa suplemen mah ya kalah sehat yang di kampung sana. Tapi bukan berarti yang di kampung aman-aman saja. Pak Tani juga kalau nanam nggak sholat, dapat hasilnya halal, masuk ke mulut anak, tumbuh nih anak pinter ngaji, gede nyanyi dangdut, bukan ngaji. Lihat coba. Ilmunya tidak bermanfaat, ya tetap cara nyarinya perlu diperhatikan. Ini nggak main-main, makanya tanggung jawab kita nih. Kita kan makin hari makin lemah, bukan makin kuat ya. Kita berharap punya anak yang mengerti bahwa orang tuanya bukan makin kuat, makin lemah. Sehingga makin hari dia makin mengerti fungsi dirinya untuk orang tuanya. Ya tidak mungkin dapat sebuah kebaikan dengan cara yang haram. Mulailah kita berpikir bagaimana sholat berjamaah kita perhatikan. Ya karena unik sekali masyarakat kita. Justru ketika azan kita berhenti untuk sholat, baik yang pemimpin juga kan begitu ya. Padahal alangkah baiknya kalau membiasakan diri, kalau Allah yang menciptakan kenikmatan ini memanggil kita untuk beribadah, kedepankan Allah. Halawatul iman, manisnya iman. Bagaimana kau bisa merasakan indahnya Islam kalau manisnya iman tak kau rasa? Salasun man kunna bihi wajada halawatul iman, kata Rasulullah. Ada 3 hal yang kamu bisa merasakan manisnya Islam, manisnya iman. Kalau 3 hal ini tak kau lakukan, berat kau rasa. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Ini yang dimaksud. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayakra yauda fil kufr ba'da id anqadahullah kama yakrahu ayatawajjuhu finnar. Manisnya iman kau rasa yang pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih utama ketimbang yang lain. Seenak-enaknya kerjaan yang kita profesional di atasnya, tetap profesional dalam sholat lebih indah.
Ya, karena kita tahu sekali yang ngasih kemudahan ini kan Allah. Ya, nanti ada saatnya kita nggak bisa memudahkan sesuatu. Kita bisa mikir, yang izinin ya Allah. Kita bisa jawab, yang ngeluarin itu soal dan jawaban ya Allah. Semuanya Allah. Bagaimana kalau kita pengen sebuah kebaikan tanpa Allah? Ya nggak mungkin. Udahlah, jangan cuma berhayal tentang bibit yang bagus kalau tanahnya nggak subur. Ya, nggak akan pernah bisa memetik hasil yang baik kalau tanahnya nggak subur. Sama membaguskan sebuah perbuatan kalau hubungan sama Allah nggak baik, nggak bakal betul. Jenjangnya perlu diperhatikan. Coba kita ingin menggapai ridhonya Allah, sababnya kuat, unsurnya jelas. Paling tidak yang pertama, kenali Allah. Karena kalau kita sudah kenal Allah, otomatis kita akan beribadah karena Allah. Makanya ayat yang mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu bukan cuma sekedar ayat biasa, dalam. Ya, sesungguhnya sholatku, hidup sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Iya, kok untuk Allah? Ya iyalah. Lawang Allah akan memberikan sesuatu dengan cara kita mengiyakan semua perintahnya, menjauhkan semua larangannya, dan menerima semua ketetapannya, takdirnya. Itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Tazkiyatun Nafsnya. Sekarang bagaimana Allah bisa kasih kita kalau kita nggak bisa memposisikan diri sebagai hamba yang tercipta untuk perintah, menjauhkan larangan, atau menerima semua takdir Allah? Yang ketiga, timbulkan semangat, kesungguhan dalam ibadah. Ya, karena Allah nggak main-main ciptakan manusia, seperti Allah nggak main-main manusia untuk mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Yang Allah inginkan kamu paham, jangan cuma minta mana iyyaka na'budunya mana, nasta'in belakangan, na'budunya dulu. Karena nanti kalian akan merasakan perbedaan yang jelas, walaupun mungkin kalimatnya sama. Doa yang kita baca lah, doa yang kita baca buat orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya, itu ulama juga bacain doa orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya sama. Para sahabat doain anak, Rabbi habli minas sholihin, kita juga sama, Rabbi habli minas sholihin. Kita mendoakan kedua mempelai, sama apa? Doa untuk kedua mempelai. Kalau kita diundang kondangan mendoakan dua mempelai apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma, sama. Ada juga yang Allahumma barik lana fima razaqtana, dan dua memakan ini. Hadisnya gaib. Kondangan makan yang dilihat ya. Jadi bukan begitu bahasanya, bukan. Ini sama yang kita baca dengan yang ulama baca, cuma hasilnya bisa berbeda loh. Kayaknya kalau ulama yang berdoa gampang diijabah, Ustaz. Saya kadang-kadang capek sendiri, aduh doanya sama lagi gitu ya. Ya doanya apa? Jadi yang habis angkat tangan langsung keluar dengan doa yang sama, cuma ijabah nggak terasa. Itu yang dimaksud mempertajam unsurnya. Makanya ada jenjang makrifahnya, jenjangnya begitu. Ya mujahadah, dia mujahadah diri dia, bersemangat betul-betul dalam beribadah. Karena dia tahu apa? Allah yang bilang, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah akan kasih petunjuk hidayah yang diminta sama orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh fina dalam ibadah kepada kami. Allah yang bilang begitu. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kalau dia sudah merasakan mengenal Allah, kemudian dia orang yang beribadah hanya untuk Allah, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, otomatis kenikmatan hidup dia rasa dalam beribadah kepada Allah. Maka semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang, semua yang Allah telah takdirkan, dia akan menerima dengan senang hati, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ini yang dikatakan taslim. Ya, ala lillahi dinul khalis. Dia tahu agama ini murni hanya untuk Allah, nggak boleh ada kontaminasi. Surat Al-An'am ayat 82 itu. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mungkin banyak orang hafal ini ayat, tapi kalau diperhatikan grammar bahasa Arabnya ini, Qur'annya ini menasihati kita dengan bahasa yang indah. Perhatikan, alladzina amanu, orang yang telah beriman, walam yalbisu, tidak mencampur adukan imannya dengan bizulmin, kezoliman tanpa alif lam, artinya dosa yang beragam.
Dosa yang beragam. Orang yang telah beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan maksiat dan dosa, ini menandakan orang beriman tidak maksum. Ada saatnya dia beriman, ada saatnya imannya turun, tapi dia lebih baik ketimbang yang gak beriman lah. Cuma bahasanya ulaika lahumul amnu, janji Allah ketentraman, al-amnu milik dia kalau dia nggak mengkolaborasikan iman dengan kezoliman. Berarti kalau sampai ada orang yang beriman berbuat zolim, merasa tentram, bohong. Saya udah enak nih kalau udah datang ke makam ini makam itu, ya bohong. Ya saya udah enakan lah kalau udah minum air dari mbah ini mbah itu, aduh kacau lah. Ya ini ketentraman yang dusta, bohong. Tidak ada ketentraman dengan cara kezoliman. Ya hati-hati, makanya orang jangan suka merasa qanaah dengan sebuah hal yang Allah benci. Tolong kalau udah berkaitan dengan yang ada di sisi Allah, jangan pernah kita minta kecuali dengan mentaati Allah. Makanya nggak ada sesuatu yang baik dengan cara yang haram di Islam, itu yang dimaksud. Sampai kita mau sembuh saja, tolong perhatikan. Bapak punya istri, berobat ke seorang dokter. Kalau ada dokter perempuan itu lebih utama. Kalau nggak ada darurat, dokter laki nggak apa-apa. Tapi kalau ada dokter perempuan yang ahli, cuma datang ke dokter laki-laki, muskilah. Ya, mungkin dia sembuh cuma hilang keberkahan karena hukum asalnya nggak diperbolehkan. Kecuali kalau bicara darurat, ya memang nggak ada lagi solusi, ya silahkan saja. Atau apalah, kita menghalalkan sesuatu yang jelas memang Allah larang. Maka tolong perhatikan dengan cara yang baik, karena tidak mungkin datang kebaikan kecuali dengan cara yang baik. Ya kita sekolahkan anak di pesantren yang baik, guru yang baik, tapi kita nggak perhatikan uang yang kita cari. Ini anak hafal Quran, ini anak hafal hadis. Ya cuma lihatlah akhirnya dia ketika dia sudah sukses, dia halalkan korupsi, dia halalkan hal-hal yang negatif. Padahal dasar agamanya kuat, wadahnya tidak tepat. Wadahnya tidak tepat karena ada talbis. Ayat itu mengatakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang yang muhtadun, orang yang Allah akan berikan hidayah. Muhtadun. Siapa orang yang dibilang muhtadun di sini? Ya orang yang minta ihdina tadi. Karena boleh jadi 17 kali dia bilang ihdinas siratal mustaqim. Dia minta ihdina ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Kan dia muhtadun harusnya kan, orang yang dapat hidayah. Tapi sholat tak membuat dia dapat hidayah. Kenapa? Dari awal dia nggak ngerti sholat ini untuk siapa. Terbukti dia nggak perhatikan pakaiannya, dia nggak perhatikan wudunya. Ya mungkin mengertinya cuma sepintas. Saya memang orang yang nggak maksimal dalam sholat, Ustaz. Bacaan saya kurang bagus, tapi saya sih pinter-pinter aja lah hidup, Ustaz. Oh, salah, kenapa? Saya sengaja ikut imam. Oh. Karena yang saya pernah baca buku, saya sih nggak hafal bahasa Arabnya, Ustaz, bahwa imam dijadikan untuk diikuti. Bacaan imam, bacaan makmum. Makanya yang penting imamnya top, ibadah kita top. Wudu gak? Wudu sih enggak. Ya nggak bisa begitu. Wudu Anda bukan tanggung jawab imam. Bacaan Anda, bacaan imam. Bacaan imam, bacaan Anda. Begitu bahasanya. Tapi tetap wudu harus tahu. Jangan sampai wudu nggak ngerti. Ini kan bahaya ya. Dalam wudu bagaimana? Bisa gak kita gak berbuat mubazir? Air terbuang atau apa? Coba disiplin diri. Ini bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Manfaatnya apa? Kenapa Anda berbuat baik tapi tabzir mubazir? Innal mubazirina kanu qala syaitan. Dan lain sebagainya. Jangan talbis, karena yang dibilang orang beribadah mencampur adukan ibadah dengan kezoliman itu ada talbis. Ada talbisnya. Ya sholat pengen dipandang ria atau berlebihan dalam banyak hal dan lain sebagainya, ini nggak diperbolehkan. Islam nggak menginginkan yang jenjangnya ada jenjang, ada tahapan-tahapannya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itulah yang terkadang kalau diperhatikan akan menimbulkan unsur-unsur yang tepat ketika kita beribadah. Karena dalam kitab Fawaidul Fawaid ini, nanti bab berikutnya yang akan datang yang akan kita bahas itu adalah bab perhiasan yang halal. Perhiasan yang halal itu bukan batu cincin,
Ya, Kang Gesrek, ya. Bukan kalung, bukan leontin, itu mah boleh loh, kita pakai gitu boleh loh. Apalagi kalau gara-gara pakai tinggal bertasbih mulu, subhanallah, gitu ya. Gara-gara kita pakai orang lihat, cakep, subhanallah, ya Allah dia bertasbih gara-gara ini kan pahala, gitu ya. Silahkan saja. Tapi yang dimaksud perhiasan yang halal itu kalimat-kalimat mulia atau ibadah yang kita rutinkan. Anda mengatakan subhanallah atau asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illa anta, atau Anda membaca doa salat duha, itu semua kebiasaan yang dikatakan perhiasan. Sehingga alasannya kuat. Ya mungkin satu saat kita nggak ada perhiasan itu yang bakal diingat sama anak-anak kita. Aduh, nggak ada ayah, nggak ada ibu, nggak enak ya. Dulu waktu ada mereka kita nggak sholat subuh berjamaah. Sekarang nggak ada mereka, ya Allah, masing-masing sholat subuh. Ada yang bareng suruh, ada yang bareng duha, ya, nggak ada yang bangunin maksudnya. Ya oh ya, berarti perhiasan orang tua kita tuh cuma membangunkan pagi ya, atau apalah. Ya kita orang yang diam-diam suka memberi, ya membantu orang-orang miskin. Kita bukan tipikal orang yang kacang buang lanjaran. Kita terdidik untuk mengerti, gantungkan cita-cita tinggi langit tapi kakimu masih di bumi. Sadar diri kita. Maka kita berhasil sekarang, ada orang-orang yang membuat kita berhasil. Siapa? Ya mungkin guru-guru kita dulu, temui mereka. Datangi mereka, guru-guru ngaji kita itu datangi, temui. Atau guru-guru apa yang kira-kira kita pandang biasa-biasa. Ya Allah, senangnya mereka didatangi itu senang banget. Assalamualaikum Ustaz ya. Waalaikumsalam. Berdua kan udah berubah ya, 20 tahun ketemu. Masih ingat ya? Ya Allah, siapa ya Allah yang dulu ngumpetin Quran. Oh situ kan, ingat itu ya. Kita bantu dia. Oh ini ada rezeki lebih, saya begini karena doa kalian ya. Alif Ba'ta yang saya baca karena ajaran kalian, ABCD yang kalian ajarkan karena kalian. Alhamdulillah ada sedikit rezeki ya, bulan depan bikin paspor umroh. Oh masya Allah, senang ya Allah, kayak mimpi betul. Insya Allah doain saya biar bisa bantu yang lain. Ayo berbagi kasih. Betul-betul khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya makanya Abu Bakar As-Siddiqul Akbar ini enggak mengalahkan hafalan Qurannya Utsman bin Affan kan? Enggak mengalahkan kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Sampai dipakai sama orang-orang Syiah untuk memfitnah kan? Kenapa enggak Ali sih yang cerdas? Ini bukan masalah cerdas atau tidak cerdas, tapi orang yang mengerti Rasul atau tidak mengerti. Sampai Nabi jatuh cinta kepada Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Bukan masalah hafalannya, manfaatnya apa gitu loh. Ya, makanya beliau mengetahui bahwa manfaat Abu Bakar lebih besar ketimbang yang lainnya. Kalau hafalan belum tentu. Ya, bahkan Utsman bin Affan saya pernah sampaikan dalam kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Az-Zahabi, buka itu kitabnya. Di dalam itu dikatakan karomahnya Utsman bin Affan yang jangan ikutilah. Kita akan pernah sanggup sampai kapan juga. Don't try it at home lah istilahnya ya. Itu Utsman bin Affan bisa menghatamkan Quran 1 rakaat. Subhanallah. Udah jangan bikin nggak pusing, nggak urusan ya. Urusan dia sama Allah ya. Kita harus 3 hari atau seminggu itu maksimal betul ya. Mending kan seminggu 1 juz sebulan gitu. Mudah-mudahan lah kita nggak tergolong yang seperti itu, mengerti unsur-unsur ibadah. Ya akan datang kita bahas perhiasan yang halal dari Allah. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Maaf. Waalaikumsalam. Hidayah tadi kan dibilang nanti datang ke kajian insya Allah hidayah akan di sini. Hidayah itu harus diusahakan dulu baru turun. Ayo. Iya, yang saya belum dapat hidayah. Iya, yang lampau saya sempat sampaikan bab ini bahwa nanti aku buka di luar kajian ini surat Muhammad ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Ini ayat yang menjelaskan bahwa hidayah secara umum mungkin. Itu orang datang ke masjid dapat hidayah umum. Tapi kalau hidayah yang diinginkan Allah tadi walladzina jahadu fina, tentu ada rutinitas. Kita berharap mudah-mudahan dengan dia sering ke masjid Allah berikan hidayah.
Dengan sering sholat Allah berikan hidayah. Hidayah macam-macam, jadi hati yang lembut, orang yang baik, orang yang saleh gitu ya. Ya kita berharap mudah-mudahan dengan dia umroh, dia haji, pulang jadi orang yang baik. Itu bahasa gitu. Ya, mudah-mudahan dengan dia sering silaturahmi ke orang tuanya, dapat ridho orang tuanya, Allah lembutkan hatinya. Itu yang dikatakan menjadi umum. Iya, orang yang datang ke sebuah tempat yang baik dia dapat hidayah. Tapi yang dimaksud hidayah menghasilkan hidayah, merutinkan kebaikan tadi. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Oke, lagi yang lain silakan. Nah, antum Pak, silakan. Kita sampaikan kita nggak begitu dengar ya, bilang bila berarti saya belum berjalani. Nah. Sementara para ulama NU itu udah lumrah untuk menyampaikan seperti itu. Kelihatannya nampak kontradiktif. Nah. Tapi barakallahu fiik akhi fillah. Bukankah bacaan Quran itu kita khususkan untuk Allah? Karena innamal a'malu binniyat, dan kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah, untuk Allah. Nah ini memang begini sih Pak ya, tanpa merendahkan ulama yang ada, semoga Allah muliakan ilmu mereka ya, dan Allah puji kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Yang perlu dikritisi ini banyak di masyarakat kita ini yang tidak mengerti bahasa Arab. Yang dia ketahui terkadang ucapan kalimat bahasa Arab sudah pasti benar, tapi kalau kita memahami bahasanya secara benar, ternyata banyak sekali pemelencengan di dalamnya Pak. Nah, dan ini terjadi dan banyak sekali masuk ke beberapa organisasi Islam yang Islam berlepas diri. Karena Islam bukan NU, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan Persis, Islam bukan ini, Islam ya Islam. Yang kita sampaikan dari zaman dulu orang baca Al-Fatihah. Bukan dari zaman kayak Hasyim Asy'ari saja, Buya Hamka. Dari zaman Nabi Muhammad orang sudah baca Al-Fatihah. Ayo kita berbuka diri. Pernahkah Rasul membacakan Al-Fatihah kepada mendiang Khadijah yang dia cintai? Pernahkah beliau membacakan Al-Fatihah kepada Hamzah paman yang beliau cintai dan anak-anak yang dicintai? Wallahi tidak ada satu buku pun yang menjelaskan tentang itu. Nah, makanya ini saya akan luruskan. Kita akan membaca Al-Fatihah pada setiap mukadimah, silakan, boleh. Tapi kalau memberikan Al-Fatihah kepada yang lain ini muskilah. Jadi tanpa mesti kita dibingungkan dengan keadaan yang ada. Contoh yang paling gampang begini. Loh kenapa sih Ustaz kita habis sholat nggak boleh salam-salaman? Nggak ada yang bilang nggak boleh. Kalau memang baru ketemu salaman silakan. Saya sering tiap bulan saya bawa jamaah sengaja. Saya banyak mengkritisi, banyak ustaz-ustaz yang ikut juga ya. Kebiasaan habis sholat salaman. Saya nggak kritisi. Sampai di Mekah, sampai di Madinah, saya sengaja sholat di dekat-dekat syekh, orang-orang soleh. Ketika dia mau salaman, orang nggak ada yang respon. Di sini ajarannya beda katanya, gitu katanya. Sementara kami dididik dulu di NU atau di Muhammadiyah atau di apa, begini. Ini sebenarnya yang benar agama di sini apa di sana, begitu kan? Kita dibikin bingung dengan kelompok-kelompok ajaran tertentu yang mengatasnamakan Islam. Nah, jangan dibikin bingung. Ya, jangan dibikin bingung. Mungkin ada ulama-ulama tertentu yang melakukan. Tugas kita itu mengetahui sabab mereka melakukan, Pak. Bukan taklid. Bukan ikut-ikutan. Sehingga apa sih alasannya ila hadrati fulan di kitab mana, di kitab mana? Nah, kalau saya berani mengatakan tadi, berikan satu kitab yang menjelaskan bahwa Nabi mengatakan ila hadrati Khadijah. Khadijah kira-kira sama Abdul Qadir Jailani muliaan mana? Khadijah, betul? Karena istri Rasul, pendampingnya di surga. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani Allah muliakan dengan ilmunya. Tapi tidak ada satupun dalil yang menjamin Syekh Abdul Qadir itu menghuni surga. Dan semoga Allah muliakan beliau dengan surga, begitu bahasanya. Jadi kayak mungkin sebagian orang mengkultuskan kuburan. Padahal kuburan yang paling mulia kuburan siapa? Nabi Muhammad. Lihat tadi makam Baqi itu 12.000 lebih syahid perang Badar di situ. Imam Malik di situ, istri Nabi di situ. Lihat kuburannya, sederhana sekali. Dan lain sebagainya. Dan kuburan itu sudah tidak tersentuh bentuknya begitu dari zaman Rasul. Itu yang dipertahankan sampai sekarang kan. Dan itu contoh buat kita. Makanya mungkin nanti ada beberapa hal yang kita pelajari terkadang bersentuhan beda dengan apa yang kita pernah ketahui. Tugas kita mempelajari. Ya.
Berarti saya harus tanya nih mulai besok nih, karena Al-Fatihah itu kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa ihdina artinya? Tunjuki kami. Siapa kami? Yang baca. Nah sekarang kita kasih ke orang, berarti kan kata ganti orang harus diganti dong, bukan ihdina, ihdihi dong. Huwa dia. Ihdihi siratal mustaqim. Ajaran baru udah urusan kalau begitu ya. Begitu bahasanya maksudnya ya. Itu yang saya maksudkan seperti itu. Nanti akan ada kritikan banyak sekali pada setiap perbuatan kita. Karena nanti juga banyak orang yang berpendapat seperti itu. Contoh yang paling gampang lagi Pak, nanti kita akan melihat nih mau Ramadan. Sebentar lagi yang 11, yang 23, yang berapa pasti tuh tiap puasa. Jangan dibikin bingung, belajar. Kita akan ketahui nanti kalau sholat malam secara umum kata Nabi masna-masna 2-2-2, maka tahajud 2, 1 witir boleh. Ulama nggak menyalahkan. Tapi kalau yang namanya terawih minimal 11, maksimal silakan semampunya. Jadi kalau nanti kita temukan ada yang 11, 8, 3 witir, 20, 3 witir, atau 19, atau 18, 3 witir, atau ada yang 58, 61 ada terus witir, ada yang nggak terhingga, itu biasa, nggak ada permasalahan. Nabi mencontohkan yang paling mudah itu 11. Zaman Umar ada yang melakukan 23, tapi Umar nggak melakukan, namun nggak melarang. Ini menandakan bahwa sholatul lail maksudnya itu sikapnya seperti itu. Insyaallah barakallahu fiik. Ya. Persoalannya ketika juga ingin berdoa mengucapkan ilham dari Nabi Mustafa, berarti kan menyampaikan hadiah kepada Nabi. Iya. Ya kalau kita ila hadratin Nabi al-Mustafa, apa yang diajarkan apa? Sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi ila hadratin Nabi, sholawat, bukannya Al-Fatihah. Baca ayatnya. Ya ilah inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Artinya apa? Allah dan para malaikat bersolawat. Kalau di ayat itu betul. Ketika kita menyampaikan doa Fatihah, mendoakan Fatihah diawali dengan kalimat tadi. Nah itu dia, makanya saya bilang. Nah kalau memang kenyataan seperti itu perlu kita buka. Di mana siapa yang memulai mengirimkan Al-Fatihah untuk Rasul siapa? Sementara yang Nabi ajarkan kirimkan sholawat kepadaku. Bersalawat 1 kali, aku bersalawat 10 kali seperti itu. Ya, insyaallah. Wallahu a'lam. Fadhal, silakan yang lain. Ada lagi? Khalas. Insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan milik Allah. Semoga Allah selalu muliakan kita dengan Islam dan digampangkan lebih mendalami agama dengan cara yang benar dan diberikan hidayah untuk kedepannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.